gimana? Oh, ini belum ada. Saya belum lihat juga. Maksudnya siapa yang itu saya juga belum ada ya. Ya, saya sakit waktu hari itu, jadi saya nggak ikutan untuk lihat siapa yang terdaftar di sana. Ya, jadi nanti dikasih tahu sama kakak-kakaknya tugasnya apa. Pertama yang ketua harian, gitu ya. Ketua harian itu namanya ketua itu harus menghandle seluruh kegiatan, gitu ya. Jadi kalau bisa bagaimana dari ketua ya, nanti di bawah saya Oke, kita ke rasio keuangan itu tadi tugasnya gitu ya. Tugas itu adalah untuk nilai UTS. Saya berikan untuk UTS tugasnya ya. Jadi di kelas saya mungkin nggak ada UTS yang kayak ujian ya. Itu adalah nilai UTS-nya. Bahkan buat video terkait portofolio sahamnya ya. Nanti kalian presentasi di depan. Saya nggak jadi buat kalian untuk kelompok gitu ya, karena nanti akan susah. Jadi saya mau penilaiannya sendiri-sendiri, individu. Ya, satu orang satu harus presentasi di depan sini. Jadi itu nilai UTS-nya. Ya, kenapa saya rekam dan buat video? Jadi saya tahu ya sama Kak Rifat dalam kelas. Jadi saya tahu siapa yang aktif dalam kelas. Kalau saya lupa nanti pada saat saya nilai akhirnya saya nilai salah gitu ya. Jadi tinggal saya buka-buka aja videonya, oh ini yang aktif gitu ya. Ya, oke. Udah ada lagi ya penilaiannya ya. Apa video portofolio itu PPT? Video portofolio boleh misalnya nih di akun profit itu bukan hanya di HP-mu ya, Android ya, tapi kamu bisa juga download di laptop. Jadi terserah sebagus kalian, sebagus mungkin lah kalian buat videonya gitu ya. Mau kalian tampilin di sini juga portofolionya boleh ya. Pinjam dulu misalnya habis kelas gitu kan, pinjam dulu fokus gitu ya, jangan dikeluarin dulu kan bisa. Ya kan, nanti setelah istirahat baru dikembalikan sama Pak Alam, boleh gitu kan. Kalau misalnya kamu mau ke HP, kalian harus perlihatkan bagaimana caranya ke teman-temannya, supaya temannya itu juga tahu kalian itu pilih saham apa ya, dan secara teknikalnya seperti apa ya, dibuat sebagus mungkin. Jadi di situ itu nanti kamu tampilin kenapa kamu pilih saham itu ya, secara teknikal, secara fundamental dulu deh. Fundamental itu saya bilang bagaimana keuangan perusahaannya yang kamu lihat itu fundamental ya, itu ya, keuangan perusahaannya gimana, kinerjanya gimana yang kamu lihat gitu kan, karena di sana ada financial statement-nya ya, financial statement ya, laporan keuangan perusahaannya ada di sana ya. Ketika kamu lihat sahamnya saham apa, kamu lari ke laporan keuangannya. Di sana ada tentang rasio keuangan gitu ya, tentang profitnya, tentang utang jangka pendek, jangka panjangnya gitu ya. Di sana kalian lihat ya. Kalau secara teknikal gitu ya, kamu lihat pergerakan sahamnya gitu ya dari waktu ke waktu gitu ya. Terus kamu lihat berita-berita dari saham tersebut gitu ya, dan bisa jadi feelingmu seperti apa di perusahaan itu ya. Kalau perusahaannya sudah baik gitu ya, kayak perbankan misalnya gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kamu mungkin nggak susah lagi ya untuk memilih. Tapi ketika kamu mau untuk transaksi trading gitu kan, untuk investasi jangka pendek, kamu harus benar-benar analisis tadi yang saya bilang ya, terutama secara teknikalnya ya. Itu yang perlu kamu pelajari ya. Kalau kamu beli sahamnya kayak BBRI gitu ya, BBCA, nggak perlu susah-susah kamu untuk analisis secara teknikal dan lain-lain ya.
Tapi kalian juga harus dituntut untuk investasi bukan jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Ya, jangan cuma kalian trading, tapi kalian juga investasi di sana. Ya, karena udah baru masih semester 3 gitu ya. Nanti pada saatnya ketika kamu butuh dana gitu ya, dan sahammu berkembang gitu ya, tumbuh berkembang gitu ya, kamu bisa manfaatkan. Itu salah satu tujuannya yang saya mau dari kalian. Apalagi anak-anak KIP ya, jangan habis seluruh uangmu itu ya ketika kamu pencairan gitu ya beasiswanya. Jangan sampai kamu hambur-hamburkan dengan hal-hal yang banyak yang enggak berguna gitu kan.